Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Mujahidah, NIM U 2018-1003. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Mushaf Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi wakaf dan ibtidah. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf adalah bentuk dari fi'il madhi, waqafa. Secara bahasa adalah yang berarti berhenti, menahan, atau mencegah. Sedangkan menurut istilah adalah menghentikan suara pada suatu kata atau ketika membaca Al-Quran, sekedar untuk menarik nafas dengan niat tetap meneruskan bacaan seperti wakaf pada basmalah. Yang kedua itu ibtidah. Ibtidah bentuk masdar dari fi'il madhi yang berarti ibtada'a. Kata dasarnya bada'a yang berarti memulai suatu pekerjaan. Secara istilah, menurut pendapat Ibnu Al-Jazari ialah memulai membaca Al-Quran baik setelah khot maupun setelah wakaf. Ibtidah setelah khot hendaknya diawali dengan isti'adhah dan basmalah baik di permulaan surah ataupun pertengahan. Yang selanjutnya, klasifikasi wakaf dan ibtidah. Itu ada 4. Yang pertama, wakaf ikhtibar, yakni wakaf pada salah satu lafadz untuk menguji. Yang kedua, wakaf intizari. Wakaf pada kata yang memiliki beberapa riwayat bacaan ketika seorang qori hendak membaca lebih dari satu riwayat. Yang ketiga itu wakaf itirori. Adalah wakaf yang dilakukan seorang qori karena terpaksa, seperti karena bersin, batuk, nafas pendek, atau karena lupa. Yang keempat, wakaf ikhtiari, yaitu wakaf yang dipilih seorang qori tanpa sebab apapun. Wakaf ini kemudian dibagi menjadi 4, yakni yang pertama wakaf tam. Wakaf tam itu wakaf pada susunan kalimat yang sempurna dan tidak ada hubungan dengan kata sesudahnya, baik dari segi lafadz maupun makna. Wakaf tam biasanya terletak pada akhir ayat, akhir surat, dan akhir cerita, atau pembahasan tandanya dengan to dan qola. Yang kedua itu wakaf kafi. Wakaf kafi pada susunan kalimat yang sempurna dan tidak ada hubungan dengan kata sesudahnya dari segi lafadz, namun masih ada kaitan makna, tandanya dengan huruf jim. Yang ketiga itu wakaf hasan. Wakaf pada susunan kalimat yang sempurna namun masih terdapat hubungan dengan kalimat sesudahnya, baik dari lafadz maupun maknanya, tandanya dengan shod dan sholah. Yang keempat itu wakaf qobih. Wakaf pada susunan kalimat yang belum sempurna kalimat maupun maknanya, sehingga tidak bisa difahami maknanya atau menimbulkan makna yang tidak sesuai dengan maksud ayat, tandanya itu la. Kemudian para penulis kitab wakaf dan ibtidah itu ada 3. Yang pertama, Diror bin Syard bin Sulaiman At-Tamimi Al-Kufi menulis kitab berjudul Al-Waqaf wa Al-Ibtidah. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syaibah Ibnu Nasya Al-Makhzumi menulis kitab berjudul Al-Wuquf. Yang ketiga, Ziban bin Amar Ibnu Al-Ala Al-Mazani atau yang masyhur dipanggil Abu Amr Ibnu Al-Ala, salah satu imam yang 7. Karya beliau berjudul Al-Waqaf wa Al-Ibtidai. Selanjutnya, perkembangan rumus tanda wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama itu, dalam menentukan wakaf dan ibtidah bukanlah hal yang mudah, khususnya bagi yang belum menguasai tata bahasa Arab. Oleh karena itu, para ulama merumuskan tanda atau rumus wakaf sebagai kompas untuk mempermudah para qori mengenali tempat-tempat yang diperbolehkan atau dilarang wakaf. Yang pertama itu wakaf mim, yaitu wakaf lazim. Yang kedua itu wakaf jim, wakaf jaiz, artinya diperbolehkan wakaf dan juga diperbolehkan wasol.
Yang ketiga, rumus wakaf zain muzawaz, artinya itu diperbolehkan wakaf namun lebih bagus wasol rumus di wasol. Rumus ini di sebagian cetakan rumus ditulis dengan rumus short lam. Yang keempat itu kola, artinya diperbolehkan wasol atau wakaf namun lebih bagus wakaf. Rumus wakaf (3) artinya diperbolehkan wakaf pada salah satu yang ada tanda wakaf (3). Dan banyak lagi tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran seperti to, jim, lam, kof lam, kof, kaf, sakta, sama sin. Tanda-tanda wakaf dalam mushaf standar dan Indonesia itu seperti halnya yang saya sudah jelaskan tadi. Jika mim itu harus berhenti, kalau jim boleh berhenti atau diteruskan, kalau short lam itu lebih baik diteruskan, kalau kof lam lebih baik berhenti, kalau (3) segitiga (3) itu boleh berhenti pada salah satu tanda, kalau lam itu tidak boleh berhenti. Perbedaannya tanda wakaf mushaf standar dan mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah itu tidak menempatkan tanda wakaf pada ujung ayat. Mushaf yang diterbitkan oleh kerajaan Saudi Arabia, mushaf tersebut ditulis oleh Khota Utsman Toha dengan menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asim sebanyak 605 halaman, 114 surat, dan 6.236 ayat. Dalam mushaf Madinah, tanda wakaf hanya terletak di pertengahan ayat berdasarkan keterangan pada bagian akhir mushaf. Terdapat 5 tanda wakaf yang digunakan, yaitu mim, jim, kof lam, short lam, dan segitiga (3). Dan yang sedangkan mushaf standar Indonesia terdapat tanda wakaf dan ada beberapa ujung ayat yang tidak ada tanda wakaf. Mushaf yang ditetapkan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam setiap penerbitan mushaf di Indonesia. Tanda wakaf yang digunakan dalam mushaf standar Indonesia mulanya berjumlah 11, yakni zain, jim, to, mim, segitiga (3), kaf, lam, short lam, kof, kofa, sama short. Berdasarkan musyawarah kerja ulama ahli Quran disederhanakan menjadi 6 tanda, yaitu segitiga (3), short lam, kof lam, lam, jim, mim, serta tidak ada tanda ganda dalam suatu tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perbedaan tanda wakaf terhadap makna ayat. Untuk melihat pengaruh perbedaan wakaf dan ibtidah di antara beberapa mushaf, berikut ini penulis akan menguraikan perbedaan wakaf dan ibtidah pada surat Al-Baqarah ayat 196. Perbedaan yang dimaksud adalah pada lafadz amintum. Dalam mushaf standar Indonesia, lafadz amintum diberi tanda kof lam, menunjukkan lebih baik wakaf pada lafadz tersebut, dan ibtidah pada lafadz sesudahnya. Dalam mushaf Madinah, lafadz amintum tidak diberi tanda wakaf, menunjukkan tidak ada rekomendasi untuk wakaf padanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.